Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video di channel YouTubeku Yunina Sinta. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya guys, dan kalian bisa aktifin tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi setiap aku unggah video-video baru di channel YouTubeku. Oke, Mentor Nasional Tes CPNS. Di sini kita akan ngebahas pada video kali ini yaitu prediksi soal PKN dan Bahasa Indonesia SKB Guru SD 2020. Kalian bisa ngubungin nomor WA aku di 082227977086 untuk dapetin aplikasi Smart Apps. Ini adalah aplikasi yang terdiri dari SKD dan SKB. Nanti kita mau launching segera mungkin di bulan Juli Agustus, yaitu yang untuk 2021 ya. Email ini yuninarsprananta@gmail.com juga bisa kalian catat jika ada keperluan untuk bisa by email. Kemudian kalian juga bisa follow Instagramku di @princessyunina. Sebelum saksikan dan menyimak video tentang prediksi soal PKN dan Bahasa Indonesia, silakan untuk kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya dulu ya. Setelah nonton, biasakan untuk tinggalkan jejak berupa like dan komentar. Thank you banget. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membahas prediksi soal PKN dan Bahasa Indonesia ya. PKN untuk nomor 91. Pertimbangkan hal-hal berikut. 1. Presiden, 2. Wakil Presiden, 3. Menteri, 4. Anggota DPR. Elemen-elemen dalam kabinet diberi nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 3, D. 1, 2, dan 4, E. 2, 3, dan 4. Oke, jadi elemen dari kabinet itu adalah terdiri atas presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri. Jadi jawaban yang benar adalah C. 1, 2, dan 3. Setiap fase pemilu harus dipantau sehingga tidak ada pelanggaran. Pengawasan dalam pilihan dengan membentuk titik-titik A. Panwaslu, B. BKM, C. LSM, D. KPPS, E. PPS. Ya, jadi di sini ada yang disebut Panwaslu ya teman-teman. Itu adalah panitia pengawas pemilihan umum. Kalau BKM itu adalah Badan Keswadayaan Masyarakat, LSM itu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, KPPS itu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara, PPS adalah panitia pemungutan suara. Jadi kalau yang mengawasi, jawaban yang benar adalah A. Panwaslu, yaitu panitia pengawas pemilihan umum. Nomor 93. Berikut beberapa asas dari pemilu. A. Langsung, unik, bebas, dan jujur. B. Langsung, unik, berdikari, dan rahasia. C. Umum, bebas, dan rahasia. D. Umum, berdikari, dan adil. E. Unik, berdikari, dan jujur. Jadi teman-teman, untuk asas pemilu di sini disingkat dengan Luber-Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Jadi jawaban yang benar adalah C. Umum, bebas, dan rahasia ya. Nomor 94. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu dapat melaksanakan tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, status sosial. Asas pemilu ini termasuk A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, E. Jujur. Jadi masuk yang mana nih ya? Oke teman-teman, untuk langsung itu adalah warga negara yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih berhak untuk secara langsung memberikan pilihannya di tempat pemungutan suara ya. Kalau umum, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu dapat melaksanakan tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Bebas itu adalah setiap pemilih berhak untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan ya. Untuk rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya sehingga pilihannya tidak diketahui orang lain atau pemilihan dilakukan dalam bilik suara. Jujur, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara jujur terutama dalam hal perhitungan suara agar hasil yang diperoleh benar-benar demokratis dan tidak ada rekayasa atau manipulasi hasil pemilu. Jadi jawaban yang benar adalah B. Umum. Nomor 95.
Mengawasi perilaku para hakim merupakan tugas wewenang dari AMA, BMK, CKY, D Presiden, Menteri Hukum dan HAM. Tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial itu adalah: 1. Mengawasi perilaku hakim dalam memutus perkara, 2. Mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan yang ketiga, menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi jawaban yang benar adalah C. Komisi Yudisial. Kita menuju ke nomor 96. Membaca untuk mendapatkan informasi dari berita terbaru dari berbagai sumber, misalnya koran, majalah, tabloid, ini termasuk membaca apa ya? A. Intensif, B. Ekstensif, C. Nyaring, D. Memindai, E. Sekilas. Ya, ingat ya, membaca intensif itu adalah membaca sungguh-sungguh sampai benar-benar memahami isinya ya. Jadi terus-menerus sampai mengerti isinya. Kalau membaca ekstensif itu membaca untuk mendapatkan informasi dan berita terbaru dari berbagai sumber, bisa koran, majalah, atau tabloid. Beda lagi dengan membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan yang dilakukan dengan vokal yang keras, jelas, tanpa harus berteriak-teriak untuk mengetahui apa yang kita baca. Selain itu, harus bisa berekspresi sesuai isi teks. Membaca memindai, membaca tatap, membaca menemukan informasi dengan cepat dan tepat. Membaca skimming itu adalah sungguh-sungguh dengan seksama. Biasanya dilakukan ketika akan meneliti dan mengkritisi suatu bacaan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ekstensif. 97. Cerita yang mengisahkan kepahlawanan merupakan jenis cerita: A. Wiracarita, B. Sage, C. Pelipur Lara, D. Fabel, E. Legenda. Oke. Jadi di sini wiracarita atau epos itu mengisahkan kisah kepahlawanan ya. Kalau sage itu lebih ke bagaimana mirip-mirip dengan legenda. Untuk pelipur lara itu sambil melepas lelah ya. Fabel menggambarkan watak budi manusia. Legenda itu tentang suatu keajaiban, bisa asal usul suatu tempat, benda, atau suatu daerah. Jadi yang paling tepat adalah wiracarita atau epos. Salah satu ciri buku non-fiksi yaitu A. Berupa karangan non-ilmiah, B. Kata bermakna denotasi, C. Biasanya berbentuk novel, D. Memakai gaya bahasa, E. Ditulis berdasarkan pemikiran pengarang. Ya, ciri non-fiksi adalah biasa berupa karangan ilmiah, kata-katanya bermakna denotasi atau makna sebenarnya, tidak menggunakan gaya bahasa, ditulis berdasar pengamatan dan penelitian. Jadi jawaban yang benar adalah katanya bermakna denotasi atau yang sebenarnya. 99. Salah satu ciri buku fiksi yaitu berupa karangan ilmiah, kata-kata bermakna denotasi, kata bermakna konotasi, bermakna denotasi, yang D. Tidak memakai gaya bahasa, yang E. Ditulis berdasarkan pengamatan dan penelitian. Jadi di sini untuk ciri buku fiksi itu adalah biasa berbentuk puisi, cerpen, novel, bermakna konotasi bukan makna sebenarnya, memakai gaya bahasa, ditulis berdasar khayalan atau pemikiran pengarang. Jadi kata-katanya, jawaban yang benar adalah C, kata bermakna konotasi atau tidak sebenarnya. Nomor 100, salah satu ciri surat pribadi yaitu A. Menggunakan bahasa baku, B. Memakai kop, C. Bentuk bebas, D. Bernomor surat, E. Berstempel. Ya, ciri surat pribadi adalah bahasanya ada yang tidak baku, bisa gue, lo, emang, entar. 2. Tidak memakai kop surat. 3. Tidak memakai nomor surat. 4. Tidak memakai stempel dan bentuknya bebas. Jadi jawab yang benar adalah bentuk bebas. Tidak ada yang resmi dan harus baku. Oke, itu tadi adalah kita membahas tentang prediksi soal PKN dan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Good luck for you dan salam sukses, salam smart up. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Share juga boleh deh biar banyak yang tahu dan ini video ini bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.